Siapkan secangkir kopi untuk menemani kamu. Dan mari kita mendengarkan kisah horor ini dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan inilah kisahnya. Rumah sakit jiwa ini telah lama berdiri, lebih dari 100 tahun. Banyak pasien yang datang dan pergi, beberapa ditemukan sembuh, sementara yang lain tenggelam dalam keputusasaan. Namun, ada satu ruangan yang tak pernah disebutkan dalam catatan resmi, satu bagian yang selalu terabaikan dan terkunci rapat. Itulah bunker 304. Aku pertama kali mendengar cerita tentang bunker ini dari seorang rekan penjaga malam yang sudah bekerja lebih lama dariku. Dia berkata, "Jangan pernah pergi ke sana. Kalau kamu ingin tetap waras, tetap jauh dari bunker 304. Tapi aku hanya menganggapnya sebagai cerita rakyat belaka. Sesuatu yang dibuat-buat oleh para staf yang sudah terlalu lama bekerja di tempat ini. Namun malam itu, aku akan tahu bahwa semuanya lebih dari sekadar cerita. Aku baru saja menggantikan penjaga malam sebelumnya. Tugas ini terasa biasa, seperti malam-malam sebelumnya. Rumah sakit ini sepi, kecuali untuk suara derap langkah di lorong yang mengganggu keheningan. Semua ruangan di rumah sakit ini tampak sama, gelap, suram, dan penuh dengan bisikan yang entah datang dari mana. Tapi ada sesuatu yang berbeda malam itu. Sesuatu yang aku tak bisa jelaskan. Aku duduk di meja jaga, menatap layar komputer yang sudah berdebu. Keheningan malam menenangkan, namun itu hanya berlangsung sebentar. Tiba-tiba aku mendengar suara bisikan yang datang dari lorong. Suara itu terdengar sangat jelas, seperti seseorang memanggil namaku. "Masuklah, aku menunggumu." Aku menoleh, merasa sedikit cemas, namun mencoba mengabaikannya. Mungkin hanya angin yang membuat suara itu terdengar aneh, pikirku. Namun, bisikan itu terus terdengar, menggema di kepalaku. Semakin lama, semakin jelas. Dan suara itu datang dari arah bunker 304. Aku tahu harus menjauh. Tapi kenapa tubuhku justru melangkah menuju pintu itu? Begitu aku sampai di depan pintu bunker 304, suasana semakin terasa aneh. Pintu itu tertutup rapat, dengan kunci yang sudah berkarat. Ketika aku mengulurkan tangan untuk memegang gagang pintu, hawa dingin langsung menyergap tubuhku. Aku merasa seperti ada sesuatu yang mengamati. Aku menarik napas panjang dan membuka pintu itu perlahan, dengan hati yang berdebar. Begitu pintu terbuka, bau apek langsung menyeruak. Ruangan itu gelap, hanya ada sedikit cahaya dari lorong yang masuk melalui celah-celah jendela yang retak. Di dalam, terdapat meja tua yang penuh debu, di atasnya tergeletak beberapa kertas kuno yang tampaknya sudah lama terlupakan. Namun, ada sesuatu yang mencuri perhatianku. Sebuah foto tergeletak di atas meja itu. Aku memungut foto itu. Seorang pria tampak dalam foto itu, duduk di sebuah kursi dengan mata kosong yang menatap lurus ke kamera. Aku bisa merasakan tatapan itu meskipun foto itu hanya benda mati, namun yang lebih aneh adalah apa yang tertera di balik foto itu. Dengan tulisan yang hampir pudar tertulis, "Jangan biarkan dia masuk." Aku merasa pusing. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan mulai menguasai pikiranku. Suara bisikan itu semakin dekat, semakin nyata. Suara bisikan semakin jelas, seperti suara yang memanggil-manggil. "Kenapa kamu datang? Kenapa kamu datang ke sini?" Tiba-tiba tubuhku terasa kaku, seolah ada kekuatan yang menahan aku untuk bergerak. Aku melihat ke arah sudut ruangan. Di sana, di balik bayangan gelap, tampak sosok yang tidak bisa kutangkap jelas. Tetapi ada sesuatu yang sangat aneh. Sebuah perasaan mencekam yang meresap ke dalam diri. Sesuatu yang aku tahu bukanlah hal biasa. "Jangan pergi." Suara itu berbisik, semakin dekat. Aku berbalik, dan di sana, di sudut yang gelap, terlihat seorang wanita. Wajahnya pucat, tubuhnya tampak tenggelam dalam bayangan. Matanya kosong, tidak ada kehidupan di sana. Matanya menatapku dengan tatapan yang begitu kosong namun begitu tajam. Aku ingin lari, namun tubuhku seolah membeku.
Aku tahu kamu tahu siapa aku, katanya dengan suara serak, seperti seseorang yang sudah lama terkurung. Aku merasa tubuhku bergerak, seolah dorongan tak terlihat menarikku menuju sosok itu. Aku tak bisa mengalihkan pandangan. Aku merasa seperti ada yang mengendalikan pikiranku. Kaki-kakiku melangkah maju perlahan namun pasti. Suara derap kaki semakin keras, perasaan tercekik. Jangan lari. Suara itu kembali berbisik. Semakin dekat, aku bisa mendengar langkah kaki yang mengikuti di belakangku. Aku merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengikuti setiap gerakan tubuhku. Aku berlari secepat mungkin, namun setiap langkah terasa semakin berat. Aku merasakan tubuhku semakin lelah, semakin terjebak dalam keputusasaan. Dalam kepanikan, aku berlari menuju pintu bunker 304 untuk keluar. Tetapi saat aku mencapai pintu itu menutup dengan sendirinya. Aku berteriak, mencoba menggapai gagang pintu. Namun, saat aku menoleh, aku melihat bayangan itu. Wajahnya semakin jelas. Aku bisa merasakan nafasnya yang dingin menyentuh kulitku. Matanya menatapku dengan kejam. Selamanya kamu akan terjebak di sini. Seperti mereka. Suasana semakin mencekam, suara bisikan semakin keras. Aku merasa seperti sedang terjebak dalam mimpi buruk yang tak ada akhirnya. Setiap detik terasa seperti berjam-jam, dan setiap suara di sekitar menjadi semakin mengerikan. Aku berusaha membuka mata, namun ruangan itu hanya semakin gelap. Tiba-tiba, suara itu menghilang. Semua terasa hening. Aku berdiri di tengah ruangan yang gelap, mencoba mengatur napas yang terengah-engah. Namun, saat aku menoleh ke dinding, aku melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Di dinding itu, tergores dengan darah yang sudah mengering, tulisan yang membuat darahku membeku. Siapa yang berani masuk tidak akan keluar. Aku akhirnya berhasil keluar, tetapi malam itu aku tahu, aku tidak akan pernah kembali menjadi orang yang sama. Bunker 304 bukan hanya sebuah ruangan. Itu adalah tempat terkutuk, sebuah pengingat bahwa ada yang lebih besar, lebih gelap, yang mengawasi kita di balik dinding-dinding rumah sakit ini. Aku tidak tahu siapa yang akan terjebak berikutnya. Tapi satu hal yang pasti, mereka yang memasuki bunker 304 akan selalu menjadi bagian dari tempat itu. Selamanya.